Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori perilaku konsumen. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vera Kurnianisi, NPM 075, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Seviana Jihanurini Srina, NPM 083. Perkenalkan, nama saya Putri Sahya Fadia, NPM 077. Perkenalkan, nama saya Safa Alivia Sagita, NPM 042. Perkenalkan, saya Viola Natalia Girsang, NPM akhir 222. Baik, yang pertama, kami akan membahas pengertian dari perilaku konsumen. Jadi, konsumen merupakan orang atau sekelompok orang yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau makhluk lain, dan bukan untuk diperjualbelikan lagi. Artinya, konsumen adalah orang yang mengambil nilai manfaat dari barang atau jasa tersebut. Sebelum mengkonsumsi barang atau jasa tersebut, konsumen harus melewati beberapa tahap. Selanjutnya, pentingnya perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen penting dalam kegiatan sehari-hari. Perilaku konsumen di sini untuk memahami mengapa dan apa saja yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja akan selalu melakukan kegiatan proses penjual beli di mana dan bagaimanapun. Jika konsumen merasakan sesuatu yang tidak cocok dengan produk atau barang serta harga, maka konsumen bisa saja membatalkan apa yang akan ia beli. Yang kedua, perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasaran mudah untuk menggambarkan bagaimana proses keputusan itu dibuat. Jika penjual membuat sifat interaksi, marketing, atau komunikasi yang baik dengan konsumen lainnya, maka konsumen bisa jadi otomatis tertarik dengan produk atau jasa yang akan dijual. Baik, materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama terdapat kebudayaan. Peran budaya sangat mempengaruhi perilaku, keinginan, naluri, cara berpikir, persepsi, nilai, dan preferensi seseorang. Contohnya saja seperti masyarakat Jawa yang sangat senang atau terbiasa makan menggunakan tangan sehingga membuat makanan sambal ala penyetan laris. Kemudian yang kedua adalah faktor sosial. Misalkan saja, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang teliti dalam hal keuangan cenderung dapat menekan pengeluaran yang dirasa kurang perlu. Sementara seseorang yang dibesarkan di dalam lingkungan yang suka kuliner cenderung menikmati berbagai macam kuliner untuk menuntaskan rasa penasarannya. Lalu yang ketiga terdapat pribadi. Perilaku konsumen dapat ditentukan dari pribadi seseorang tersebut. Misalkan saja faktor usia, psikologi, kesehatan, kepribadian, dan gaya hidup. Lalu yang keempat adalah psikologi. Beberapa hal psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah seperti motivasi, kepercayaan diri, self-system, proses belajar, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya yaitu model perilaku konsumen. Yang pertama ada learning model, yaitu mengacu pada teori di mana customer biasanya menunjukkan keinginan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup. Contohnya makanan. Yang kedua ada psikoanalitik model, di mana konsumen memiliki motif mengakar, baik sadar maupun tidak sadar yang mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Yang ketiga ada sociological model, yaitu pembelian yang dipengaruhi oleh tempat individu berdiam dalam suatu kelompok masyarakat. Contohnya keluarga, teman, dan kelompok lain. Yang terakhir ada input, proses, dan output model, yaitu tahap input berupa marketing mix yang terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Kemudian tahap proses, yaitu menciptakan keputusan pembelian. Yang terakhir, lahirlah output berupa respon konsumen terhadap produk. Materi selanjutnya yaitu aplikasi perilaku konsumen dalam bisnis. Beberapa hal yang diaplikasikan dalam teori perilaku konsumen dalam kegiatan bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, perancang strategi pemasaran yang baik. Yang kedua, untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Yang ketiga, untuk membantu dan membuat kebijakan publik. Dan yang terakhir, menyiapkan perlindungan konsumen. Proses pengambilan keputusan pembelian. Pengenalan masalah. Pada dasarnya, konsumen hanya akan membeli produk yang memberikan manfaat dalam hidup mereka. Tanpa menyadari bahwa diri mereka bermasalah, konsumen tidak akan melakukan pembelian.
Yang kedua, pencarian informasi. Setelah menyadari bahwa ada masalah yang harus diselesaikan dalam hidup mereka, konsumen termotivasi untuk mencari solusi. Yang ketiga, ada mengevaluasi alternatif. Konsumen melakukan evaluasi dari berbagai alternatif yang ada. Dengan demikian, konsumen dapat memilih alternatif terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang keempat, ada memutuskan untuk membeli. Setelah melakukan evaluasi, konsumen akan memutuskan untuk membeli produk yang dibutuhkan. Yang kelima, ada evaluasi setelah pembelian. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengadakan evaluasi apakah produk yang dibeli dapat memberikan manfaat sesuai harapannya atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pendekatan dalam meneliti perilaku konsumen. Yang pertama, melalui pendekatan psikologis, yaitu peneliti menggunakan metode eksperimen, survei, dan analisis kualitatif untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi perilaku konsumen. Yang kedua, pendekatan sosiologis, yaitu penelitian dalam pendekatan ini sering menggunakan metode observasi, wawancara, dan analisis kuantitatif untuk menggali pengaruh konteks sosial terhadap perilaku konsumen. Yang ketiga, pendekatan ekonomi. Penelitian ini melibatkan analisis utilitas, preferensi, dan pengambilan keputusan rasional. Ini mencakup konsep seperti elastisitas harga, teori konsumen, dan teori produsen. Metode yang umum digunakan dalam pendekatan ini termasuk analisis statistik dan pemodelan matematika. Yang keempat, pendekatan antropologis. Penelitian ini mempertimbangkan bagaimana praktik konsumsi terbentuk dalam konteks budaya, sejarah, dan nilai-nilai masyarakat. Metode penelitian dalam pendekatan ini meliputi etnografi, observasi partisipatif, dan studi kasus. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan interdisipliner. Penelitian ini mengintegrasikan konsep dan metode dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku konsumen dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.